Balik lagi di channel cerita hororku. Di versi radio horor malam ini, gue bakal membawain cerita tentang orang tua yang tega mengorbankan janin atau bayi anaknya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Oke, gak pakai lama gue bakal langsung ceritain cerita horornya. Tapi sebelum gue cerita, buat kalian yang belum subscribe channel cerita hororku, tolong di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya. Langsung aja cerita hororku dimulai. Ada perlu apa kemari? Tanya seorang dukun. Sepasang suami istri sedang berhadapan dengan seorang dukun di sebuah ruangan yang remang-remang penuh dengan bunga dan dupa. Pasangan tersebut datang lantaran ingin meminta tolong kepada dukun tersebut tentang masalah ekonominya keluarga mereka, yang dimana suami istri ini nih lagi membutuhkan uang banyak. Bisnis peternakan saya sedang terpuruk, Mbah. Sedangkan saya harus membiayai anak bungsu saya yang baru saja mau masuk kuliah, Mbah. Dan sementara itu anak sulung saya akan segera menikah, Mbah. Penjelasan dari sang suami yang mendatangi dukun tersebut. Kebutuhan yang tidak sedikit itu. Butuh uang yang cukup banyak, sahut si dukun tersebut. Benar sekali, Mbah. Maka dari itu kami ingin meminta tolong pada Mbah agar bisa mendapatkan uang secepat mungkin untuk biaya kebutuhan itu semua, Mbah. Kali ini sang istri menyauti perkataan si Mbah dukun tersebut. Lalu si Mbah dukun itu menjelaskan, hanya ada satu cara untuk mendapatkan itu semua. Kalian harus melakukan ritual pesugihan. Itu bisa mendapatkan atau memberikan uang yang banyak secara instan untuk kalian. Tapi syaratnya kalian harus memberikan tumbal berupa janin berusia 7 bulan kepada setan atau jin yang akan bersekutu dengan kalian setelah kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Lalu pasangan tersebut terdiam sejenak, seperti sedang menimbang-nimbang atau berpikir bagaimana untuk menumbalkan atau memberikan tumbal berupa janin yang berusia 7 bulan tersebut. Tapi tak lama setelah itu, mereka lalu mengangguk. Tandanya mereka setuju dengan saran yang diberikan oleh sang dukun. Dan akhirnya setelah mereka diberikan penjelasan tersebut dan diberikan beberapa jenis persiapan untuk melakukan ritual pesugihan itu, akhirnya mereka suami istri ini pulanglah. Oke, beberapa minggu kemudian bisnis peternakan Pak Joyo laku keras nih. Nah, kita panggil aja suaminya ini, namanya Pak Joyo. Tiba-tiba peternakan Pak Joyo ini banyak permintaan pasokan baik untuk daging ayam maupun telurnya. Kesempatan itu tentu sangat disambut baik oleh Pak Joyo. Namanya rezeki gak boleh ditolak lah. Dia sangat bersemangat banget nih. Kita sebut saja anak bungsunya Pak Joyo ini bernama Sandi. Sandi ini akhirnya bisa mendaftar ke universitas favoritnya. Karena sang ayah punya rezeki banyak nih untuk membayar biaya masuk ke universitas tersebut. Kabar gembira lainnya juga datang dari anak sulungnya. Yang kita sebut saja anak sulungnya Pak Joyo ini bernama Risma. Dia juga akan menikah bulan depan. Singkat cerita, pernikahan itu berjalan mulus berkat rezeki atau uang yang didapatkan oleh Pak Joyo dari hasil ritual pesugihannya. Pesta pernikahan digelar sangat meriah.
Cateringnya pun dipilih yang kualitasnya paling bagus, paling enak. Risma juga senang sekali karena bisa mengenakan gaun pengantin yang diidam-idamkannya selama ini. Sebulan setelah pesta digelar, Risma dikabarkan hamil. Dia bersama suami memang segera ingin punya anak dari pernikahan tersebut. Semua keluarga tentu senang mendengar kabar ini, khususnya bagi Pak Joyo dan istrinya. Suatu hari, Pak Joyo dan istrinya ingin menginap di rumah Risma dan suaminya karena ingin melihat Risma sekaligus menjaga Risma yang ditinggal suaminya bekerja. Namun itu hanya sebatas alasan saja. Pak Joyo dan istrinya itu berniat melakukan hal lain di rumah itu. "Apa kabar kamu, Nak?" tanya istri Pak Joyo sambil memeluk Risma selepas pintu dibukakan oleh Risma. "Sangat baik, Bu," jawab Risma. "Alhamdulillah kalau begitu. Kamu harus pintar-pintar jaga kesehatan karena kehamilanmu itu sudah agak tua," jawab istri Pak Joyo. "Iya, Bu. Ya sudah, ayo masuk, Pak, Bu." Risma mempersilahkan orang tuanya itu masuk ke dalam rumah Risma. Sementara itu, istri Pak Joyo berjalan menuju kamarnya bersama Risma. Pak Joyo diam-diam menyelinap ke kamar Risma dan suaminya. Karena suaminya sedang pergi bekerja, jadi kamarnya Risma itu kosong. Sesampainya di sana, Pak Joyo lalu mengeluarkan barang-barang yang sudah dibungkus dengan kain. Di dalamnya berisi jarum, benang merah, dan sepotong kain kafan. Pak Joyo lantas menaruh bungkusan kain tersebut di bawah tempat tidur Risma dan suaminya tersebut. Setelah selesai, Pak Joyo kembali bergabung dengan Risma dan istrinya. "Dari mana aja, Pak?" tanya Risma yang bertemu Pak Joyo di depan kamar yang akan ditempati oleh Pak Joyo dan istrinya itu. "Tadi dari kamar mandi, ayah kebelet, udah gak tahan," jawab Pak Joyo. "Oh ya udah, nanti ayah tidur di sini sama ibu ya. Yang betah ya, anggap rumah sendiri," kata Risma sambil tersenyum. Akhirnya Pak Joyo dan istrinya itu menginap sekitar 3 hari lah di rumah Risma. Setelah itu, Pak Joyo dan istrinya berpamitan untuk pulang karena mungkin niat mereka sudah terlaksana lah di rumah Risma dan suaminya tersebut. Beberapa minggu setelah kedatangan orang tuanya Risma, ada kejadian aneh yang akhir-akhir ini selalu menimpa Risma. Salah satunya, Risma belakangan ini, dia selalu merasa ada sosok yang selalu mengikutinya dari belakang. Pernah suatu hari, Risma mengalami hal teraneh dalam hidupnya. Karena dia sedang hamil, dia sangat dimanja oleh suaminya. Bahkan ia dibolehkan untuk bangun siang dan tidak menyiapkan sarapan untuk suaminya sebelum berangkat bekerja. Hari itu Risma bangun siang seperti biasa. Akan tetapi dia mendengar suara seorang perempuan memanggilnya untuk makan bubur. Risma mengira itu suara ibunya, yang mungkin saja ibunya berkunjung kembali nih ke rumahnya Risma. Namun saat Risma berada di dapur, tak ada seorang pun di sana. Tapi anehnya, ada semangkok bubur yang masih hangat di atas meja makan. Risma berpikir mungkin itu bubur bekas dibeliin suaminya kali. Tapi Risma tidak ingin berpikir yang macam-macam. Ia lalu memutuskan kembali ke kamar untuk tidur lagi. Nah, setelah bangun, Risma tak habis pikir nih karena ia melihat dirinya di cermin.
yang sudah belepotan dengan bubur di mulutnya. Aneh, menyentuh bubur itu aja aku nggak sama sekali. Bagaimana bubur ini bisa ada di mulutku? Gumam Risma yang sangat bingung saat itu. Dan setelah itu, kejadian serupa juga terjadi selanjutnya saat suaminya berada di rumah. Saat malam itu, Risma sedang tidur pulas nih. Namun, suaminya tiba-tiba membangunkan Risma karena Risma katanya mengidam ayam goreng. Risma tentu aja bingung nih karena dia nggak minta atau nggak ngerasa lah pernah meminta apapun ke suaminya. Akhirnya Risma melanjutkan tidurnya lagi nih. Dan gak disangka-sangka setelah Risma bangun keesokan paginya, Risma sudah mendapati mulutnya seperti telah memakan sesuatu yang tak lain dan tak bukan adalah ayam goreng yang dibelikan suaminya tersebut. Dan suaminya Risma langsung bertanya kepada Risma, "Gimana yang ayam gorengnya enak? Semalam kamu makannya lahap banget," kata suaminya Risma. Lalu Risma menjawab, "Aku makan ayam goreng. Perasaan aku tidur deh." Belum selesai bertanya-tanya dengan kejadian malam itu, Risma dihantui peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Suatu malam, Risma tidur bersama suaminya yang sudah pulang dari kerja. Tiba-tiba, Risma merasakan ada yang mengelus perutnya dengan hangat. Saat itu Risma terbangun dan memegang tangan yang mengelus perutnya itu. Risma berpikir itu tangan suaminya. Namun, Risma merasa kulit tangan yang mengelus perutnya itu sangat aneh. Bukan seperti tangan milik suaminya. Lantas, Risma membuka mata dan Risma berteriak, "Ah!" Setelah Risma berteriak sangat keras, ternyata ia melihat perempuan yang wajahnya hitam dan pipinya bolong, berambut panjang yang sangat kusam dengan tangan berkulit keriput, cakarnya panjang. Seketika itu suaminya Risma terbangun. Lalu Risma kemudian menceritakan apa yang barusan dia lihat. Tapi suaminya Risma gak ngeliat apa-apa saat itu. Akhirnya suaminya Risma kemudian berusaha menenangkannya hingga Risma tertidur lagi. Namun naasnya, itu adalah momen terakhir kalinya Risma bersama dengan bayinya yang dikandung sekaligus berhenti diganggu oleh makhluk halus. Keesokan paginya, suami Risma mendapati perut Risma yang kembali rata. Tak mengerti dengan apa yang terjadi, Risma menangis sejadi-jadinya. Karena mereka tidak tahu bahwa janin Risma yang berusia 7 bulan itu telah dijadikan tumbal pesugihan oleh orang tuanya Risma. Risma dan suaminya memutuskan untuk pergi ke seorang kiai atau orang pintar lah. Mereka ingin berkonsultasi atas kejadian yang dialami Risma pada malam itu. Sesampainya di rumah kiai tersebut menjelaskan kalau Risma ini janinnya yang berumur 7 bulan itu telah dijadikan tumbal oleh seseorang. Lalu kiai tersebut menyarankan pada Risma dan suaminya untuk memeriksa kamarnya Risma. Barangkali di sana ada barang-barang yang aneh yang bisa digunakan sebagai alat ritual pesugihan. Akhirnya Risma dan suaminya memeriksa kamarnya dan di bawah kasurnya Risma dan suaminya terkejut melihat sebuah kain yang di dalamnya berisi jarum, benang merah, dan sepotong kain kafan. Lalu mereka kembali kepada kiai tersebut. Dan setelah diperiksa oleh kiai tersebut barang-barang itu benar.
Yang melakukan ritual pesugihan itu adalah orang tuanya Risma, dan merekalah yang menumbalkan janin atau bayi Risma yang masih di dalam kandungan. Setelah itu, Risma depresi berat, dan akhirnya Pak Joyo sebagai ayahnya Risma sangat terpukul dan menyesal karena perbuatannya mengakibatkan anak sulungnya yang mereka sayangi, yaitu Risma, menjadi gila. Dan setelah itu, Pak Joyo berniat untuk memutuskan ikatan perjanjian dengan setan atau demit yang sudah dia lakukan selama ini. Akhirnya dia kembali ke dukun yang pertama kali Pak Joyo datangi dengan istrinya. Dan kali ini Pak Joyo datang sendiri. Tapi naasnya, dalam perjalanan Pak Joyo mengalami kecelakaan yang sangat tragis. Ia tertabrak oleh truk lintas provinsi. Dan akhirnya Pak Joyo meninggal di tempat. Lalu istrinya saat mendengar kabar bahwa suami itu kecelakaan dan meninggal di tempat, dia sangat depresi berat. Akhirnya istrinya Pak Joyo pun berakhir menjadi orang gila.